Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gina Wadia dari program studi psikologi angkatan 2018. Nah, jadi di video ini aku akan membahas tentang coping stress yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi stres kerja. Nah, jadi teman-teman udah pada lihat kan poster yang udah aku tampilin di awal video. Nah, jadi sebenarnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu coping stress? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, aku bakalan ngejelasin sedikit terlebih dahulu mengenai apa sih itu coping stress. Nah, jadi menurut Santrok pada tahun 2003, ia menjelaskan bahwasannya coping stress itu merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang karyawan dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan, di mana ia itu berusaha mencari jalan keluar dengan cara mencari penyebab utama dari permasalahan yang ia rasakan. Nah, terus dengan cara apa sih sebenarnya seorang karyawan itu bisa mengatasi rasa stresnya? Nah, jadi menurut Lazarus dan Volkman pada tahun 1984, ia menjelaskan bahwa bentuk coping stress itu terbagi dua. Nah, jadi yang pertama itu ada emotion focus coping dan yang kedua itu ada problem focus coping. Nah, jadi tadi kan yang pertama itu ada problem focus coping. Nah, jadi sebenarnya apa sih problem focus coping itu? Nah, jadi problem focus coping itu adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh seorang karyawan dengan cara mencari jalan keluar, mencari strategi, atau mencari solusi terhadap situasi yang ia anggap sebagai pemicu dari stresnya tersebut. Nah, jadi yang kedua itu ada emotion focus coping. Nah, jadi apa sih sebenarnya emotion focus coping itu? Nah, jadi emotion focus coping itu adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh seorang karyawan dengan cara melakukan sesuatu yang dianggapnya dapat mengurangi rasa stres yang dialaminya, tetapi ia tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi. Ia hanya sekedar untuk mengurangi rasa stres yang dialaminya. Jadi bentuk-bentuk dari emotion focus coping itu juga banyak loh. Nah, jadi yang pertama itu ada escapism atau pelarian diri dari masalah. Nah, biasanya karyawan itu melakukannya dengan cara berkhayal atau memikirkan bahwasannya permasalahan yang ia alami itu dapat terselesaikan atau tidak. Nah, biasanya karyawan itu melampiaskannya dengan cara lebih banyak tidur atau mungkin dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang dan juga hal-hal lainnya. Jadi yang kedua itu ada minimalization. Nah, biasanya dengan cara ini karyawan berusaha untuk menolak, untuk memikirkan permasalahan yang sedang ia rasakan. Nah, biasanya dengan cara ini ia dapat mengurangi rasa stres yang ia alami. Nah, yang ketiga itu ada self-blame. Nah, di mana self-blame ini merupakan suatu usaha karyawan untuk mengatasi permasalahannya dengan cara menghukum dirinya sendiri atau menyalahkan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir itu ada seeking meaning. Nah, biasanya dengan cara ini karyawan melakukan atau mengatasi permasalahannya dengan cara mencari makna atau mencari hikmah dari atas apa yang telah ia lakukan atau mencari hikmah dari kegagalan yang terjadi pada dirinya. Nah, jadi terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi coping stress. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Nah, kenapa sih jenis kelamin mempengaruhi coping stress? Nah, jadi disebutkan dalam sebuah jurnal bahwasannya sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama menggunakan kedua coping stress. Namun, biasanya perempuan itu lebih cenderung kepada emosi, sedangkan laki-laki lebih cenderung kepada menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi yang kedua itu ada pendidikan. Nah, mengapa sih pendidikan juga berpengaruh dalam coping stress? Nah, dikarenakan disebutkan juga dalam sebuah jurnal bahwasannya seseorang yang lebih memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka ia akan cenderung lebih realistis dan aktif dalam mengatasi permasalahannya. Yang ketiga itu ada usia. Jadi, seiring dengan pertambahannya usia, cara seseorang dalam merespon sesuatu itu juga berbeda-beda loh. Nah, jadi pada usia muda, biasanya ia akan lebih cenderung menggunakan problem focus coping. Sedangkan pada usia tua, ia biasanya lebih cenderung menggunakan emotion focus coping. Mengapa demikian? Karena bagi sebagian besar orang tua, ia menganggap bahwa dirinya itu sudah tidak mampu lagi melakukan perubahan terhadap situasi yang terjadi. Nah, yang terakhir itu ada status sosial ekonomi. Nah, kenapa sih sebenarnya status sosial ekonomi itu juga berpengaruh dalam coping stress? Nah, jadi disebutkan juga dalam sebuah jurnal bahwasannya orang yang memiliki status sosial ekonomi lebih rendah akan menggunakan strategi coping yang kurang masuk akal, kurang realistis dan juga fatal.
dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Nah, gimana? Udah lumayan paham belum tentang penjelasan mengenai coping stress tadi? Kalau misalnya kalian masih belum paham tentang penjelasan mengenai coping stress, kalian bisa scan barcode yang udah aku tampil di poster yang udah aku tampilin di awal video ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.